Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وترضى به الحوائج وتنال به الرغائب والصالحات ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة سلاما تعمل على سيدنا الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب والصالحات ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وآله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلام تعود على سيدنا محمد الذي تنحل بالقرب وتنفرج وتنال بالرغائب والصالحات ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وعلى نفعنا بقلوبهم آمين يا رب العالمين. Para jamaah Majelis Taklim Jami Al-Ittihad rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat Allah, bermacam-macam nikmat yang tidak terhingga, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita dapat tasarrufkan, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan nikmat yang kita gunakan, kita tasarrufkan, menjadi tambah kita senantiasa berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, alhamdulillah, mari kita lanjutkan taklim kita pada pagi hari ini. Insya Allah Sabtu depan kita akan buka kitab baru, karena kemarin kitab
Komitian sudah khatam. Jadi insyaallah besok sambil depan dan tidak ada halangan, tidak ada suatu apapun. Langkah baiknya kita datang lebih awal, kita baca tawassul dulu untuk yang mengarang kitabnya, ambil barokah daripada kitab tersebut. Insyaallah kitab itu saya ambil kitab Irsyadul Ibad ala Sabilir Rasyid. Irsyadul Ibad itu artinya petunjuk para hamba ala Sabilir Rasyid, menuju jalan sukses. Menuju jalan sukses, jalan kebaikan. Jadi karena kan kita belum pembukaan, ini kita selingan aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Rawa al-Musayyib meriwayatkan al-Musayyib. Dari siapa hadis ini diterima? An Abi Bakrin, dari Abu Bakar, an Aun ibni Abdillah, dari Aun putra Abdullah. Berkata, siapa berkata Aun? Ja'a rajulun ila Abi Dzar al-Ghifari. Tiba-tiba datang seorang laki-laki ke Abu Dzar. Datang seorang laki-laki ke Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu. Laki-laki itu berkata, kata laki-laki, ini uridu an ata'allam. Saya pengen sekali nuntut ilmu. Saya pengen belajar. Wa akhafu an adya wa akhafu an adyahu wa la amalu bi. Tapi aku takut nggak bisa ngamalin. Punya kekhawatiran para sahabat. Kekhawatiran sahabat seperti begitu. Dia belajar ilmu, tapi nggak takut nggak bisa ngamalin. Kita berharap kita dapat bisa kita amalkan ilmu tersebut. Ya, sebab ya bahaya. Jadi harus benar ada sedikit ilmu yang nempel, yang kira-kira kita bisa amalkan. Kemudian qala, siapa yang berkata? Abu Dzar berkata, amma, kata Abu Dzar, kan laki-laki sih dia menuntut ilmu, tapi dia khawatir begitu ilmu dia dapat dia nggak bisa ngamalin. Kata Abu Dzar, amma annaka anta wasadda, amma annaka anta wasadda ilma khairul laka. Adapun engkau, kata Abu Dzar, amma annaka, oh di sini aisyatan, ingatlah suatu yang engkau bertahan terus mengaji, hendak untuk mendapatkan ilmu, khairul, itu lebih bagus. Gak dapat walaupun kita nggak bisa amalin, tapi kita setidaknya kita tahu ilmu itu dalam hati kita. Mungkin suatu saat ilmu itu kita bisa amalkan. Min antatawassad aja, daripada engkau mempertahankan dalam kebodohan. Ini yang bahaya. Udah bodoh, nggak ngerti, nggak mau duduk di majelis taklim. Ini bahaya. Kan ngaji itu kita duduknya itu masalah. Jangankan mungkin langkahnya kita udah niat dari rumah itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah luar biasa, langkah orang yang menuntut ilmu luar biasa. Karena begitu sudah duduk hadir di majelis taklim, duduknya kita itu mengalahkan daripada sholat sunnah. Luar biasa. Kemudian ketika
Abu Dzar berkata itu masih enggak puas. Abi Dzar Al-Ghifari berkata seperti itu, masih penasaran lagi. Itu orang laki-laki itu berjalan ke sahabat yang lain. Kepada siapa? Summa dhahaba ila Abi Darda. Dia jalan lagi ke Abi Darda. Mungkin ada nasihat lain dari Abi Darda. Ternyata Abi Darda ngomong situ sama. Apa yang disampaikan Al-Ghifari, sahabat Abi Dzar Al-Ghifari sama. Itu lebih baik kamu bertahan dalam masjid daripada nggak keluar di rumah, mentang-mentang kerjaan nggak jelas. Ini hadir di majelis taklim. Sama nasihatnya, antara nasihat Abi Dzar Al-Ghifari dengan Abi Darda berkata sama. Qala lahu mithla dzalik. Kemudian kata Abu Darda ditambahin, faqala Abu Darda. Tambahin Abu Darda. Innan nasa yub'asuna ala ma matu. Kata Abu Darda, sesungguhnya manusia itu dibangkitkan atas apa? Atas kematiannya. Ada orang yang mati dalam keadaan nyekek botol, begitu bangkit mabuk. Itu karena kebiasaan di dunia. Ada orang yang kebiasaannya di dunia ngaji, begitu dibangkitkan seperti orang ngaji, seperti dia waktu mati. Ada yang ketika dibangkitkan sujud karena dia ahli sujud. Begitu hebat. Jadi kata Abu Darda, inna nasa yub'asuna ala ma matu alaih. Manusia nanti dibangkitkan di hari kiamat. Persatu bermacam-macam tingkah pola. Ada yang memikirkan duit yang bermiliar-miliar ketika dia masih mikirin dunia mana saya. Apa begitunya? Ya Allah. Bukan itu. Yub'asul alimu alima. Orang alim nanti di hari kiamat dibangkitkan menjadi orang alim. Berwibawa. Punya wibawa yang orang alim. Kita bisa nggak mendapatkan predikat alim? Bisa. Dekat alim kita seolah kita dalam pandangan orang, wah, wibawa kita seperti pakai jubah. Padahal memang nanti manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang tanpa sehelai benang. Tapi orang memandang kepada kita berpakaian yang selayaknya orang alim ketika hidup. Wajahnya dan orang bodoh juga dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan bodoh, jahil bodoh, sama sini bingung. Ada majlis taklim dekat, dengan marah itu majlis taklim. Makanya orang yang bodoh kalau udah kasihan, lamun apa yang dikerjain, wiridan nggak bisa, sholat nggak ecel. Ya, tahajud juga nggak tahu caranya, bangun malam juga cuma teaching doang yang dilakukan. Karena nggak ada tahu, nggak mau belajar. Ketika dia dibangkitkan, jadi orang bodoh, kebingungan, orang bodoh. Mending ada upaya karena kejahilan pengen jadi orang pintar, beda lagi nanti. Ya. Masih penasaran juga itu laki-laki, sudah dinasihat dikasih tahu Abi Dzar Al-Ghifari, kemudian mendatangi Abu Darda dan dia berangkat lagi berjalan ila Abi Hurairah, kepada Abi Hurairah. Ini julukan sahabat Nabi, saya lupa maksudnya Abi Hurairah itu Abi bapak Hurairah kucing. Abi Hurairah senang kucing.
Senang Nabi karena Nabi memang senang sama kucing. Senang Nabi merawat kucing. Sunnah sebenarnya merawat kucing. Sunnah. Walaupun kita garu-garu kucing, ada kucing kampung, ya ada makanan. Kalau ada makanan dikit daripada kita dibuang sampah, kumpulin tuh makanan, kasih kucing. Niatkan apa yang kita beri, makanan tersebut serap. Maka nanti pahala itu akan menjelma ketika dalam sakaratul maut. Jadi jangan takut memberi makan makhluk yang ada di depan kita. Oh ganti kalau sedang biar kucing, biar rawatlah kucing yang baik. Itu akan jadi sahabat kita, akan menjadi teman kita yang namanya kucing. Makanya saya lupa lagi, nanti saya cari apa sih julukan nama asli daripada Abu Hurairah itu. Hurairah itu merupakan julukan, aslinya ada. Nah laki-laki ini datang kepada Abi Hurairah radhiyallahu an. Sahabat itu titelnya hebat. Radhiyallahu an. Semoga Allah meridai. Semoga Allah meridai. Apa kata Ibu Hurairah? Sama nasihatnya kepada orang pertama. Kalau kita istimewa kaum hadir ngaji bertahan dalam menuntut ilmu. Allah tambahkan, Abu Hurairah tambahkan dalam perkataannya, Abu Hurairah berkata kepada laki-laki itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma anta bi'ajin syai'an aj'alahu. Tidakkah engkau mendapatkan sesuatu yang kau sia-siakan dari yang kau tinggalkan? Abu Hurairah berkata begitu kepada seorang laki-laki. Wara Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW, berkata kanjeng Nabi SAW, ma'ubidallahu bisyai'in abdalu min fikhi fiddin. Tidaklah Allah disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada mengerti di bidang agama. Jadi dalam hal ini kita harus banyak mempunyai pemahaman dalam hal fikih, dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidaklah kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita harus ngerti apa yang kita kerjakan dalam ibadah tersebut, yaitu mengerti dalam bidang fikih. Fikih itu kan fikih artinya al-fahmu, paham. Ngaji fikih, orang yang ngaji fikih harus paham. Dari segi wudhunya bagus, insya Allah sholatnya bagus. Dari segi wudhu kita perbaiki. Gimana sih sholatnya Rasulullah SAW? Sholatnya Rasul apa? Kata Rasul, kata shollu. Kalau pengen sholat kamu bagus, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kau lihat aku sholat. Kalau sekarang bingung, gimana sih sholat Nabi? Sedangkan kita nggak tahu Nabi jauh hidup di 1400 tahun yang lalu. Iya, kalau dipelajari dengan mentah, rusak. Kan ada ulama belajar ke ulama, ke kurun, mutaakhir, mutaqaddimin, kemudian ketemu kepada tabi'in. Itu Nabi. Tabi'in kepada tabi'in. Yang disebut tabi baru ketemu para sahabat. Dan nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi sholatnya begini dia. Para sahabat menuntut ilmu nggak dicampur. Sahabat tuh orang cerdas-cerdas, IQ-nya rata-rata tinggi, hebat. IQ para sahabat
jarang sahabat yang mencatat, tapi ada orang yang lupa bertanya kepada Nabi, bagaimana cara menggunakan lupa? Tadi para sahabat begitu mendengar Nabi bersabda nempel langsung. Gak kayak kita habis ngaji, pulang ngaji lupa. Lupa aja lah. Apa yang disampaikan ke kiai, apa yang disampaikan ke ustaz, lupa kan udah. Apa nih ngaji? Gak ingat. Tapi sahabat nempel semua, bahkan ribuan hadis, ribuan ucapan Nabi nempel di dalam hati. Sehingga Nabi itu begitu Abu Darda berkata, apa yang disampaikan Abu Darda seperti apa yang disampaikan Rasulullah. Sehingga nyambung hadis. Kadang disebut hadis mutawatir, hadis nyambung terus. Hadis disebut sahih hadis. Kalau hadis dhaif disebut hadis dhaif, ada lemah hadis itu. Begitu sampai kepada Nabi, kepada sahabat, sampai sahabat kepada orang lain. Nah ternyata sahabat ini pernah berbuat fasik. Berbuat fasik sahabat tersebut. Ada bukan sahabat lagi. Ada sahabat dan hampir jauh. Pernah Nabi entah main apa. Nah, sehingga orang tidak percaya kepada apa yang disampaikan. Masa iya sih Nabi berkata begitu, tapi itu orang yang nyampein hadis kelakuannya begini, maka hadisnya itu disebut lemah. Hadisnya itu padahal memang benar hadis itu hadis Nabi, hadisnya hadis Nabi, tapi yang disampaikan nggak jelas. Jadi ada hadis sahih, hadis maudhu, hadis lemah. Jadi gini, wala fatihun wahidun asyaddu minasyaitan. Seorang yang ahli fikih. Wah, ibadahnya hebat. Ahli fikih itu mengutamakan ibadah. Tapi dengan ilmu. Bukan dengan ibadah. Ada orang yang cuma bisa ngamalin doang, tapi nggak ada berdasarkan ilmu. Ya. Ibadah, tapi tanpa ini yang akan sasar dulu. Akan jadi sesat, nggak tahu acuannya, pedoman, mursyidnya siapa, nggak tahu. Maka dikatakan wala fatihun wahidun asyaddu ala syaitan. Satu orang ahli fikih yang ibadahnya luar biasa api, itu bisa mengalahkan syaitan min alfi abidin, daripada 1000 ahli abid. Daripada mengalahkan syaitan, daripada 1000 ahli ibadah. Luar biasa. Ahli ibadah cuma bisa ibadah, belum tentu dia ibadah dengan ilmunya, belum tentu dia bisa ibadah dengan ilmu. Maka kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa ibadah dengan ilmu, harus dengan ilmu. Wa inna likulli syai'in imadah, dan sesungguhnya segala sesuatu itu punya pihak. Kita bikin rumah pasti ada pihak. Ini masjid nggak akan berdiri tanpa pihak. Segala sesuatu membutuhkan pihak, kekuatan, pihak semuanya. Nggak akan kokoh bangunan tersebut tanpa pihak. Gitu. Jadi wa imaduddin, dan pihaknya agama adalah fikih, paham dalam mempelajari agama. Kita harus paham dalam mempelajari. Wa dzukira fil khabari, dan diceritakan di dalam hadis, anna ahlal bahsa ikhtalafu. Faqala ba'duhum al-ilm Abdul bin. Jadi gini, di ahli Basrah, di Basrah. Bukannya kalau itu Basrah itu di mana sih? Buka di YouTube. Basrah di mana sih? Di Basrah. Nih, orang-orang Basrah berselisih, berbeda pendapat, masing-masing berselisih tentang masalah. Ada sebagian mereka berkata, ahli Basrah, al-ilm Abdul bin.
Ilmu katanya lebih utama daripada harta. Kalau harta kan kita bisa beli macam-macam. Mungkin harta segalanya kita tidak bisa membeli yang kita inginkan, kita bisa beli. Kata orang-orang Basra macam pendapat dia tuh begitu. Ada lagi sebagian kata orang Basra al-maru afdalu minal ilmi. Harta lebih baik daripada ilmu. Katakan ilmu al-ilmu afdalu minal mal, ayat atas. Tata terbalik tafsirannya. Ilmu lebih utama daripada harta. Atas. Kalau yang berilmu, aku dengan ilmu orang bisa memuliakan dengan harta yang dimiliki orang itu dengan harta. Dapat dia rezekinya mengalir dengan sebab ilmu. Dia punya harta karena sebab ilmu. Bahkan dia tidak beli juga Allah beliin. Orang beliin. Dia punya keinginan cuma terletak bahwa tiba-tiba ada mendengar orang itu muridnya. Kenapa aja saya pengen itu? Nanti saya beli pakai itu. Karena itu. Karena itu. Ada yang berkata sebenarnya al-Basri al-malu afdalu minal ilmi. Harta lebih utama daripada ilmu. Maka orang-orang Basra itu mengutus utusan. Jadi perselisihan itu begitu lah. Ilmu lebih utama daripada harta. Ada yang berkata harta lebih utama daripada ilmu. Karena ada duit itu segalanya bisa dilaksanakan. Nah, datanglah utusan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan menanyakan tentang hal itu. Ibnu Abbas berkata, al ilmu ternyata ilmu itu lebih utama. Tanpa ilmu beres dengan ilmu segalanya tanpa. Kalau kita tahu, mudah bisa dipecahkan segala apapun permasalahan dengan ilmu. Abbas berkata gitu, al ilmu abdal. Faqala Rasul, berkata utusan, in sa'aluni anil hujjah. Jika kalian bertanya kepadaku tentang hujjah. Hujjah itu dalil, tentang dalil. Mada aku lahu. Kata utusan itu, apa yang aku katakan kepada mereka tentang hujah. Ini hujahnya. Orang kata Ibnu Abbas gini. Itu Ibnu Abbas kepada orang Basra. Katakan kepada mereka, kepada ahli Basra, innal ilma mirasul anbiya. Sesungguhnya ilmu itu warisan para nabi. Iya, ilmu dari Nabi Adam mewariskan kepada Nabi Sis, putra terakhir Nabi yang menjadi Nabi Sis. Kemudian ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, ke Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu diwariskan ilmu, diwariskan. Jadi kata Abu Hurairah, sedangkan wal malu rasul fadliyah, harta tahta wanita di situ. Harta tahta mirasul fadliyah, warisan Fir'aun. Harta kalau kita ketahui kita habis cari itu harta sehabisnya sebanyak-banyaknya. Untuk harta sebanyak-banyaknya. Ternyata harta yang kita miliki dengan bermiliar-miliar warisan daripada Fir'aun. Kenapa dikatakan li'annal ilmu tahrusuka? Ilmu bisa menjaga kamu. Dengan ilmu kita tahu ini halal. Nggak mau laksana. Ini halal, laksana.
harus jadi kita tahu batasan-batasan agama, kita ketahui dengan ilmu. Sebetulnya masalah halal dan haram orang boleh. Walaupun Nabi cuma asal doang, kenapa? Begitu ditanya ini halal, ini haram, dia nggak tahu ini halal nggak halal sih, tapi apa? Innal halal bayyin, sesungguhnya halal itu jelas, wa innal haram bayyin, dan perkara yang haram itu jelas. Di daging babi haram, jelas haram. Ini makanan halal, jelas haram. Jadi harus ditanyakan, harus seperti itu. Jadi wa antah dari sunnah, kau tidak harta, jangan, kau jangan. Anda tahrusul mal, engkau yang menjaga harta, wali annal ilma, dan sesungguhnya ilmu la yu'tihillahu illa man yuhibbu. Illa man yuhibbu. Ilmu itu nggak akan dikasih kepada orang kalau orang itu nggak cinta ilmu. Nggak akan. Kita ngajinya asal ngaji doang, guru cuma guru nggak pengen ngerti, nggak pengen paham, salah. Kita ngaji di majelis tamu punya niat pengen, bukan pengen ngumpul-ngumpul doang, pengen berteman dengan supaya ada DWA ada, bukan. Jadi katakan di annal ilmu itu dikatakan la yu'tihillahu illa itu kita nggak akan dapat ilmu kepada orang yang orang itu nggak cinta sama itu. Jadi cinta dulu kita ngaji. Harus jangan liatin orang yang ngajar banget, culun banget, nggak resep tuh. Jangan lihat orangnya, tapi lihat apa yang dikatakan. Jangan. Kalau yang keluar dari ayat itu tolong ambil, tapi kalau yang keluar dari ayat itu apa yang diambil, nggak ada gunanya. Gitu kan? Ambil. Keluar dari sholat, enak dimakan, ambil. Tapi kalau keluar lain daripada keluar kita ambil, nggak ada manfaat. Jadi Allah memberikan wal malu yu'tihillahu liman ahabba, begitu juga Allah akan memberikan harta bagi orang yang cinta harta. Karena orang yang cinta harta cari dunia, wah lupa sama agama, lupa sama batasan agama. Kalau orang itu cinta sama harta, cari yang dapat. Udah kan gitu, kata Nabi, orang tuh kalau udah dikasih satu guru, dia pasti minta guru yang kedua. Dikasih guru yang kedua, dia bakal minta guru yang kedua. Itu terus nggak akan puas-puasnya terus. Bayu lima lain itu aksal, tetapi diberikan tetapi Allah akan memberikan kepada orang yang tidak mencintai. Alam utara jangan itu. Ingatlah, kau lihat sampai firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wa laula ayyakuna nasu ummatan wahidatan faj'alna liman yakfuru bil rahmani buyutihim syarafan min fiddatin wa ma'ad. Dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, tentulah kami buatkan bagi mereka orang-orang yang kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Buatkan apa? Roteng-roteng ini perak.
Jadikan loteng jadi perak bagi rumah mereka, loteng menjadi perak, dan juga tangga-tangga mereka akan dijadikan perak untuk mereka naik ke atas. Sampai begitu. Wali annal ilma la yanqusu bil badli wan nafaqati. Ilmu kalau diamali, kalau dikasih sama orang lain, ini ilmu kita nih. Kita kasih tahu orang, nggak akan habis. Oke, buka dong ilmunya kasih saya, nggak habis ilmu saya, nggak ada istilah begitu, nggak habis ilmu saya nggak habis. Kalau ilmu kita kasih kepada orang nambah terus. Layan terus. Dikasih ilmu tuh orang, diamalin kepada orang layan terus akan ngurangin. Wan nafaqah dengan walaupun dengan bilbandi wan nafaqah dipasrahkan. Sedangkan wal malu yang khusus bilbandi wan harta malah mengurangi. Kita menjadi 1 juta. Lari ke mall, belum itu tinggal di 90.000 habis. Ya, habis harta. Tapi ilmu, orang punya ilmu diamali nambah lagi. Makanya ada hadis begini, man amila ilma Allahu mata. Man amila ilma Allahu mata. Siapa orang yang mengamalkan ilmu, maka Allah akan kasih kepada dia ilmu yang dia tidak kasih. Tiba-tiba datang. Makanya ilmu lagi itu begitu, ilmu yang tiba-tiba ini dari Allah. Makanya berlaku banyak ilmu dan ilmu lagi ini karena disebabkan istiqomah dalam bentuk ilmu. Kita bisa dapat ilmu lagi ini? Bisa, kenapa enggak? Bisa didapat ilmu lagi ini karena sebab kita rajin ngaji. Kalau rajin ngaji ada orang tahu menanyakan tentang masalah ini. Tiba-tiba kita bisa menjawab karena punya pemahaman akan disampaikan gini-gini. Berkembang itu perkataan kita, pemahaman kita gini berkembang. Itu disebut ilmu lagi. Makanya ilmu para nabi semuanya ilmu lagi. Ilmu lagi itu macam-macam. Ada yang buat jaga diri, itu ada di situ. Bahkan ilmu lagi ini bisa dibeli. Ada. Dulu waktu saya masih mondok ada Sofyan. Itu buat ceramahnya. Ceramahnya orang kenal. Bapak masih kecil kita belajar dulu dari paku. Ngomong biasa aja, nggak tahu nih. Ternyata dia punya ilmu beli bapak. Jadi dia punya apa? Pernah supaya anak ini dikasih ilmu lagi ini, dia beli ilmu lagi ini, yang ilmu itu nanti ditransfer pada anak usaha kerbau. Pada waktu itu beli kerbau bisa kasih harga cuma 2 juta. Sekarang kan mahal, bisa 2 juta. Sedikit kasih harga itu. Itu ilmu lagi bisa dibeli. Jadi dia harus mengamalkan begitu ditanya tentang ilmu. Dia nggak tahu apa yang disampaikan. Begitu disampaikan dari ceramah dia nggak tahu. Tadi maksudnya apa? Dia nggak ngerti. Karena ilmu ini mengandung transfer. Dia lebih seperti itu. Itu ilmunya nggak nafsu, nggak manfaat. Bisa nerangin buat orang, tapi dirinya nggak tahu. Apa yang disampaikan nggak tahu apa. Nah kita harus bisa ilmu kita bisa transfer ilmu itu buat orang. Sementara bisa kita pahami, kita amalkan ilmu tersebut. Jadi anna sahibul mal idza mata inqata. Orang yang punya harta itu apabila mati putus. Ya. Dia nggak banyak udah mati, dari putus harta kita. Ini bisa karena kita.
Bagaimana? Wal alimu idza mata fadzikruhu baqin. Maka orang alim kalau udah mati, banyak orang yang hidupnya terus abadi itu disebut keilmuannya. Oh, manfaat itu saya pakai ilmu masih hidup begini masalah. Nyamuk yang begitu terus. Nyamuk manfaat itu. Pakai waktu hidup ngomong sama saya begini. Hati-hati nak, suatu saat suatu nanti akan hidup begini. Kamu akan mengalami begini. Ingat nasihat dari orang. Ingat. Walianna sahibal mayit walianna sahibal mayit. Orang yang punya harta itu bakal mayit itu bangke. Jadi bangke. Wa sahibal ini layar. Orang yang punya ini tidak akan mati, dia orang mati bisa menghidupi orang itu. Bayangkan, kuburannya diziarah, di samping-sampingnya banyak pedagang-pedagang yang jualan bermacam tek-tek bunga, bahkan kenang-kenangan di situ. Apa? Oh, pedagang-pedagang mati udah mati tapi bisa menghidupi orang itu. Ilmu bisa menghidupi orang mati. Orang ilmu gitu itu berkah. Kenapa? Karena ilmu. Allah astagfirullah. Masya Allah. Ini nih, pentingnya kita untuk ilmu jangan ada bosan-bosan. Jangan ada bosan. Utlubul ilma walau bisi. Tuntutlah ilmu walaupun jauhnya dibenci. Walaupun jauhnya dibenci. Cari ilmu. Yes. Selagi kita masih bisa menempuh jalan menuju ilmu itu, kita bisa laksanakan ilmu itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saja taklim kita pagi hari ini. Sebenarnya ini saya baru agak meninggal kesehatan saya. Udah doakan mudah-mudahan semua. Saya pertama saya bersama saya kurang lebih sebulan saya sehat, dan juga saudara-saudara kita yang ada di rumah kita bisa sehat kembali, bisa hadir di saat ini. Sebab rasa sehat itu terasa nikmat ketika sakit. Rasa sehat terasa nikmat ketika sakit, baru penyesalan. Begitu juga rasa hidup akan terasa nikmat dirasakan oleh orang mati. Maka orang mati minta kesempatan, ya Allah berikan aku kesempatan walau 1 menit saja. Untuk apa? Saudara aku akan bersama. Astagfirullah. Babul amali bil ilmi wa sallallahu alaihi wasallam. وبارك وسلم رضي الله تعالى سادتنا وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد الغافر نعمه ويكافئ مزيدا يا ربي وربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم علمنا علما نعبه به أوامرك ونواهيك وارزقنا علما كيف نواجهك برحمتك يا رب الراحمين. اللهم ارزقنا فهم نبينا وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وأكرمنا بدون الفهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانصرنا على برحمتك يا رب الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا من هو في ألوهك عين يا من هو في ذلك كريم يا من هو في لطف الشريك يا من هو في فعله عزيز يا من هو في عطيك برحمتك يا ارحم الراحمين.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qudus, Ya Ghani, Ya Mugni, Ya Allah, ampunkanlah segala kesalahan-kesalahan kami, Ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, Ya Allah, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik zahir maupun batin, terasa maupun tidak terasa. Ya Allah, Allah, senangkan rezeki. Ya Allah, jadikan kami senantiasa hamba-hamba yang senantiasa istiqomah menuntut ilmu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, perbaikilah langkah kami, perbaikilah akhlak kami. Ya Allah, sehatkan kami, sehatkan keluarga kami, sehatkan anak-anak kami. Ya Allah, jadikan kami orang-orang soleh, keluarga kami orang soleh dan soleh. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jadikan kami senantiasa orang-orang yang dermawan, ya Allah. Bukakan pintu rezeki kami, ya Allah. Bukakan mereka, ya Allah, rezeki yang halal serta berkah, ya. Mereka yang terlilit hutang, ya Allah, tutuplah hutang-hutang mereka, ya. Lunaskan hutang-hutang mereka, ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Allah. Mudahkan hajat-hajat mereka, ya Allah. Bukakan hajat-hajat mereka. Terima hajat-hajat mereka. Terima permohonan-permohonan mereka kepadamu, ya. Permintaan mereka kepadamu, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ya. Sehatkan kami, ya Allah. Sehatkan keluarga kami. Berilah kami rezeki yang halal serta berkah daripada, ya Allah. Tambahkan ilmu kami, ya Allah, untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Istiqomahkan kami, ya Allah, senantiasa untuk menuntut ilmu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim